Ibu, tidak kenal penduduk bumi tapi dikenal penduduk langit. Itulah Uwais Al-Qarni. Perjalanan panjang seorang laki-laki yang soleh tentunya dengan kisah ini menginspirasi daripada kita, karena yang kita kisahkan ini laki-laki ahli surga, sementara kita belum tentu ahli surga. Maka ketika kita cerita tentang orang baik, cemburu kita yang ada, karena kita menceritakan kisah orang yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga, sementara yang mendengarkan cerita ini belum tentu masuk surga. Maka agar kita ingin masuk surga, maka perhatikan bagaimana Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni apa kelebihannya sehingga dia dikenal penduduk bumi, dikenal penduduk langit, tapi tidak dikenal penduduk bumi. Bahkan setiap doanya dikabulkan, tidak pernah tertolak satupun. Dia hidup di zamannya Nabi SAW, tapi tidak berjumpa dengan Nabi SAW karena terhalang dengan seorang ibunya. Dia tinggal di daerah Yaman, tepatnya di Korun, yaitu di daerah Murad, ya, kampungnya. Seorang laki-laki yang sangat mulia ini memiliki seorang ibu yang sudah lemah, cacat, tua, ya, tak bisa apa-apa. Ini laki-laki, Bu, ya, yang melihara, ya, yang kalau orang bahasa Inggrisnya yang ngopeni. Apa yang ngopeni itu, Mbah? Yang ngasuh. Yang ngasuh, ya. Kan kita bayangkan Bapak Ibu, ya, seorang ibu satu mampu mengasuh anaknya 12 orang, tapi belum tentu 12 orang anak mampu mengasuh satu orang ibu. Betul? Dan itu terbukti. Makanya kisah yang saya sampaikan ini agar Bapak Ibu punya kesempatan, karena ibu adalah pahlawan tanpa tanda jasa, pahlawan yang betul-betul ada di dalam diri kita. Seorang ibu mau dibandingkan di atas muka bumi ini dengan siapapun tidak akan bisa terbandingkan, Bapak Ibu. Siapapun orang yang pernah berbuat baik kepada ibu, maka belum akan ada yang bisa membandingi daripada kebaikan ibu kita. Itu mesti harus kita garis bawahi. Nah, Uwais Al-Qarni ini pada suatu hari ibunya ngomong begini, Bu. Uwais, ibu sudah tua, Uwais. Ya, umur ibu tak mungkin panjang lagi. Bisakah Uwais engkau mengajak aku melakukan haji? Sementara Uwais ini orang yang miskin papa, tidak punya kendaraan untuk menghantarkan dari Yaman ke Mekah. Yaman Mekah perjalanan yang sangat panjang. Naik bis saja itu hampir 36 jam, ya. Jauh, terjal. Kalau Nabi kemarin jalan dari kota Mekah ke Madinah saja sudah cukup lelah, bagaimana dengan negara Yaman? Dan akhirnya Uwais bukan menolak. Mungkin ibu, ya, bagi ibu ketika ada seorang yang kadang-kadang, "Nak, tolong belikan aku makanan yang ini dari pasar." Kadang-kadang kita berat gitu kan, ya. Padahal kita dulu ketika diasuh minta apapun tidak pernah orang tua menolak. Bahkan ibu-ibu dulu semua yang hadir di tempat ini, ketika jam 2 pipis, ibu nggak pernah marah dulu, nggak ada pernah. "Kamu ini pipis jam 2, nggak ada seperti itu. Bagaimanapun ibu akan menjaga seorang anak dalam kondisi lelah, baru melahirkan, seorang ayah bisa tidur terlelap, tapi seorang ibu akan menemani sang jabang bayi dengan baik, ya. Dia akan diusahakan jangan sampai kena kedinginan. Kalau dia pipis, kalau bisa bagaimana cepat segera diganti, ya, popoknya agar dia merasakan nyaman. Itulah seorang ibu. Hamil yang sangat melelahkan. Lahirnya kita dulu adalah peperangan yang sangat luar biasa. Taruhannya nyawa. Berapa banyak orang yang meninggal karena melahirkan. Maka syahidnya seorang wanita, salah satu di antaranya orang yang melahirkan. Maka itu Bapak Ibu, mudah-mudahan kita di sini, ya, orang-orang yang saya cintai karena Allah, yang semoga dicintai oleh Allah, jangan sampai kita durhaka kepada orang tua. Ya, kalaupun orang tua kita sudah tiada, satu-satunya jalan yang kita lakukan adalah satu, membadalkan umroh, mengorbankan, mewakafkan, mendoakan. Itu yang ada. Nggak akan bisa lagi Bapak sungkeman. Nggak bisa Bapak akan ngasih makan dia. Nggak ada, akan bisa. Baik. Kemudian Uwais Al-Qarni, Masya Allah, berpikir panjang. Dengan apa saya akan memberangkatkan ibu, ya, ke tanah suci, sementara kami tidak punya kendaraan untuk menghantarkan sana. Akhirnya Uwais memiliki satu kesimpulan, beli anak domba, Ibu. Beli anak domba. Mungkin kita bingung, apa domba ini? Mau diapakan domba? Ya,
Kalau dalam satu sejarah di sirah yang lain, Uwais ini beli anak sapi. Kemudian anak sapi ini diasuh oleh Uwais Al-Qarni, caranya dibuatkan rumah di atas gunung. Jadi bagaimana agar Uwais Al-Qarni ini naik gunung? Setiap hari Uwais Al-Qarni ini memanggul anak lembu tadi, naik gunung, turun, di bawah itu dipanggul, digendong. Ini berlaku sampai 8 bulan lamanya, gendong anak lembu. Tujuannya apa Bapak Ibu? Agar nanti Uwais Al-Qarni mampu, kuat fisiknya menggendong ibunya dari Yaman sampai ke kota Mekah. Terbayangkan Bapak Ibu. Dan akhirnya benar, ketika musim haji, Uwais Al-Qarni dengan rela tanpa ada keberatan diurus ibunya, pipis yang mengurusi dia. Laki loh Bu ya. Laki yang ngurus anak, seorang laki-laki ngurus seorang ibu. Mungkin kita agak ya bayangkan itu, pipis dia yang ngurusin, buang air besar yang ngurusi Uwais Al-Qarni, tanpa ada rasa keluh kesah, tanpa ada rasa mangkel, yang ada kesenangan. Kenapa? Ridhonya Allah, ridhonya orang tua, ridhonya Allah. Surganya ada terletak ibu. Jadi surga kita ini terletak ibu. Ibu ridho, kita diridhoi. Makanya kenapa orang banyak yang gagal? Kenapa banyak orang yang bangkrut? Boleh jadi orang tua nggak ridho kepada kita. Boleh jadi kita datang ke sini karena ridhonya orang tua. Doanya orang tua kita nggak tahu. Dulu kan kita ketika di Asuna, kalau besar kamu nanti jadi orang yang begini, yang sukses. Nah itu doa yang terus dilantunkan untuk seorang ibu kepada anak. Kemudian digendong Bapak Ibu, digendong ya. Tawaf, sa'i, bayangkan tawaf, sa'i, semua rangkaian ibadah haji. Dari mulai wukuf di Padang Arafah ya, kemudian di Muzdalifah, kemudian di Mina, kemudian melempar jumrah, kemudian sa'i, kemudian tawaf, itu digendong terus tanpa dilepas. Terbayangkan Bu betapa lelahnya Uwais Al-Qarni. Tapi subhanallah ya, setiap pengorbanan besar kepada ibu itu ujung-ujungnya pasti adalah kebaikan. Maka sampai akhirnya pada suatu hari dia datang ke rumah Rasulullah SAW. Ternyata ketika dia jalan ya, ke jalan dari Yaman yang kedua kalinya mendatangi Rasulullah SAW di Madinah Al-Munawwarah, yang ada adalah Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Nabi SAW. Ketika diketuk pintunya, saya ingin berjumpa Nabi. Maka ini disebut sahabat Nabi yang tidak berjumpa dengan Nabi. Uwais Al-Qarni itu sahabat Nabi tapi tak berjumpa dengan wajah Nabi. Karena apa? Ketika dia bertandang ke rumah Nabi ya, ternyata Nabi sedang keluar ya, sedang melakukan peperangan di luar. Sehingga kata Uwais, sampaikan salam kepada Rasulullah karena saya segera kembali, karena saya sedang meninggalkan ibuku yang sedang sakit ya. Bayangkan, teringat ibunya pada datang dari Yaman ke Madinah jalan kaki, yang ingin dijumpai kekasihnya Nabi SAW. Karena Nabi sedang tidak ada di rumah ya, kemudian Uwais Al-Qarni ingin segera kembali, yang diingat ibunya sedang ditinggal sendirian dalam kondisi lemah. Bayangkan Bapak Ibu, anak yang seperti apa ini? Inilah seorang anak yang betul-betul soleh ya. Dia tidak butuh orang tua itu makanan yang enak, pakaian yang mewah. Ibu itu hanya butuh senyuman kita, ketulusan kita. Nampak Bu, kalau kita tulus sama orang tua itu nampak, nggak usah dibuat-buat, tuh nampak di hati kita, itu nampak di hati orang tua, itu nampak. Ketulusan kita itu akan berbuah. Kita diberikan kemudahan, kelapangan dan macam-macam. Baik Ibu sekalian, kemudian Rasul pulang, diberitahukan sama malaikat Jibril kalau yang datang adalah Uwais Al-Qarni. Kemudian ditanyalah Aisyah, wahai Aisyah, istriku, tadi ada orang yang datang ke sini? Ya betul, dia hanya kirim salam kepadamu. Dikumpulkanlah para sahabat. Nih Bu, perhatikan nih, Uwais Al-Qarni yang tidak dikenal oleh penduduk bumi ya, nggak kenal tetangganya, nggak kenal sama Uwais Al-Qarni itu, nggak kenal. Yang dibilang malah gila ini, Uwais Al-Qarni ini gila. Tiap hari pagi sore ngangkut gendong lembu ke atas gunung, ngapain ini? Kayak orang gila saja. Dianggap orang gila malah. Tapi penduduk langit, malaikat itu kenal seluruhnya. Doanya mustajab. Setiap dia mengadakan tangan di doa. Buktinya apa? Ketika Rasulullah SAW menjumpai para sahabat, ya Umar, aku beritahukan, ketika nanti engkau menjadi khalifah, engkau setelah menjadi pemimpin nanti kalau ada pasukan Yaman
ya, yang akan datang ke Hijaz. Nanti maka carilah, ada nama seorang Uwais Al-Qarni namanya. Ya Umar, kalau kamu ketemu sama Uwais Al-Qarni, mintalah, mohonkanlah. Kamu minta kepada Uwais Al-Qarni untuk memohonkan ampun kepadamu. Ini kelasnya Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. Betul Bapak Ibu, ketika pasukan datang, Uwais Al-Qarni dicari di tengah-tengah kaum itu. Nggak ada yang kenal. Bayangkan ini, nggak kenal. Cuma Nabi SAW mengatakan Uwais Al-Qarni itu kena penyakit kusta, nanti di sebelah punggung sebelah kanan, bukalah Umar, itu nanti tandanya di situ. Kemudian Uwais Al-Qarni, ya, mau ke sini dulu nggak? enaknya mana? Enak ke sini dulu. Iya, oke, baik, ke sini dulu. Oke, kita ke percetakan Al-Quran. Nanti insya Allah dikasih satu-satu. Nengok nanti percetakan Quran terbesar. Nanti kita akan turun dulu sini, baru nanti